Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa habibuhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fiha kitaballahi thumma yatadarasuna fima bainahum illa nazalat bihimus sakinah wa ghashiyat bihimur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahullahu fi man indah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita dibangunkan kembali setelah kita tidur dengan keadaan sehat walafiat. Kita awali hari kita ini dengan ibadah. Kita awali hari kita dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah juga akan menutup hari-hari kita pada suatu saat nanti dengan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran yang tiada terkira bahwa kita sampai hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk sehat, kesempatan sempat untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari lautan luas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di mana kesempatan untuk menuntut ilmu itu adalah kesempatan yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kesempatan yang paling berharga. Di mana orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya, orang yang terbaik itu bukan orang yang mungkin secara fisik menawan atau mungkin secara harta memiliki harta yang melimpah, tetapi orang yang terbaik di sisi Allah itu adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu agama. Itulah orang yang terbaik dan orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Jadi kalau selama ini kita belum semangat untuk menuntut ilmu agama, untuk mempelajari ilmu agama, berarti kita ini masih belum termasuk orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita mudah melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis ilmu untuk menuntut ilmu, maka insya Allah itu adalah tanda-tanda dari bahwasanya Allah menghendaki kebaikan untuk kita semuanya. Maka ketika kita sudah dimudahkan oleh Allah melangkah ke majelis-majelis ilmu, tinggal bagaimana kita melaksanakan, mewujudkan, mengaplikasikan apa yang kita dapatkan dari majelis ilmu ini. Yang paling penting adalah bagaimana setelah ngaji. Setelah ngaji apakah kita menjadi lebih baik atau tidak. Kalau setelah ngaji ini kita tidak berusaha menjadi lebih baik, berarti mungkin apa yang kita dapatkan masih belum memberikan kemanfaatan. Yang penting setelah ngaji menjadi lebih baik, menjadi lebih semangat dalam beribadah, lebih baik dengan Allah, lebih baik dengan manusia. Dan itulah ciri-ciri orang-orang yang insya Allah Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Dan insya Allah kita semuanya adalah termasuk orang-orang, semoga ya kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita ke bab nomor 46 ya, 46.
Kalau di flyer itu bab tangisan sudah selesai ya, sudah kita selesaikan di pertemuan yang lalu. Maka insya Allah hari ini kita akan membahas tentang babu maja'a fi firasyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita membaca hadisnya nanti cuma 2. Dan insya Allah nanti singkat kajian pada pagi hari ini insya Allah tidak, karena memang hadisnya hanya 2. Oleh karena itu sebelum kita membahas tentang firas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firas itu firas itu artinya 2 Bapak Ibu. Firas itu bisa berarti dhija, tempat untuk tidur, dan juga bisa berarti firas itu adalah maq'ad, tempat untuk duduk. Jadi kalau orang Arab itu biasanya duduk di atas firas. Jadi kalau duduk, jenengan bisa melihat kalau di Masjidil Haram itu ada seperti sajadah tapi tebal, dan biasanya ada sendenannya itu. Jadi sajadah plus ada sendenan. Jadi kalau duduk itu sambil nyenden. Mungkin panjenengan bisa juga membeli firas yang seperti itu. Jadi sajadah yang langsung ada senderannya. Jadi kalau pas tidak kebagian tembok seperti ini, ya, karena saya lihat tadi setelah sholat bodoh disik-disikan rebutan tembok ya. Nah, ini ada apa ini? Jadi baru sholat itu bodoh, rebutan tembok. Nah, kasihan yang tidak dapat tembok itu. Jadi ada model sajadah yang memang ada sendenannya, sajadah yang bersenden. Tidak tahu kalau di sini ada nggak di situ yang jualan seperti itu? Itu biasanya di toko-toko apa ya? Toko-toko Arab. Oh iya, di alat kesehatan, di toko alat kesehatan kata Abah ada. Jadi sajadah plus sendenane. Masya Allah. Itu nyaman kalau jenengan, itu juga sendenane bisa ditidurkan untuk sholat. Nanti kalau pas mau membaca Al-Quran di masjid, itu sendenannya bisa ditekno untuk nyenden. Masya Allah, itu banyak itu di Masjidil Haram, banyak yang seperti itu ya, banyak yang tidak harus yang 40 pun juga, yang 40 sudah boyoan itu boleh lah pakai itu ya. 40 sudah boyoan asam urat kolesterol itu monggo silahkan. Baik. Jadi kalau berbicara firas itu kalau kita artikan kasur itu terlalu mewah ya Bapak Ibu. Kalau kita berbicara kasur itu kan yang terbayang adalah spring bed atau minimal kasur kapuk lah. Itu sudah luar biasa. Tapi nanti kita diterangkan kasurnya Nabi bukan seperti itu. Bukan spring bed, juga bukan kasur yang diisi oleh kapuk itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita nanti, sebenarnya saya malu sekali membahas tentang firasnya Nabi ini, malu. Karena ya Allah, kita mungkin hari ini tidak ada yang seperti Rasulullah SAW. Tidak ada yang seperti Nabi kita ini dalam hal tidurnya. Karena memang kasurnya Nabi itu sangat sederhana. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya Rasulullah itu diberi 2 pilihan oleh Allah. Disuruh milih Pak. Apakah milih dunia atau milih yang di sisi Allah? Di riwayat yang lain, apakah engkau ingin aku jadikan abdan nabiyan atau malikan nabiyan? Kamu pilih mana Muhammad? Pilih saya jadikan seorang hamba biasa terus jadi nabi, plus jadi nabi, atau aku jadikan raja kayak Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sekaligus jadi nabi. Kemudian di dalam riwayat itu Rasulullah menengadahkan ke langit minta istisar, bermusyawarah dengan Jibril. Jibril, aku pilih yang mana ini? Pilih jadi menungso biasa tapi jadi nabi, atau raja sekaligus jadi nabi. Kemudian malaikat Jibril menyarankan, kalau saya sih menyarankan jadi abdan nabiyan. Jadi abdun, jadi manusia biasa, tidak usah jadi raja, tapi juga jadi nabi. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW memilih, ya Allah aku memilih
Tidak perlu jadi raja, manusia biasa tapi jadi nabi. Di riwayat yang lain, pilih dunia atau yang di sisi Allah. Rasulullah memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kalau Nabi itu pengen hidup glamor, waliyadzubillah, dan tidak mungkin. Kalau beliau menginginkan kemewahan seperti pemimpin-pemimpin sekarang, itu sangat bisa. Ya, punya rumah mewah sangat bisa. Ya, tetapi Nabi ini kan memilih hidup apa? Bukan miskin loh ya, tapi memilih sederhana. Kalau jenengan pernah mendengar doa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma'azumratil masakin. Itu kan doa itu saya kira yang berani baca hanya Nabi saja. Apa artinya? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti di akhirat dengan orang-orang. Ada yang pernah berdoa begitu Bapak Ibu? Gak wani, jelas gak wani tentu. Iya, wong donga sugih ora ketekan-ketekan ya. Oh, mana jaluk melarat gitu lah. Coba kita perhatikan hadis ini ya. Allahumma ahyini miskinan. Ini Dr. Ali Mustafa Yaakob ya. Muridnya Syekh Al-Ajami itu pakar hadis. Yang Dr. Ali Mustafa Yaakob ini sampun sedo nggih, sampun sedo. Beliau pakar hadis Indonesia ya, yang beberapa tahun yang lalu sudah meninggal dunia, sudah wafat. Beliau mensyarah hadis miskin itu. Jadi sebenarnya miskin di situ itu bukan miskin dalam artian pandangan kita sehari-hari miskin yang tidak punya apa-apa, melarat ngoten niku mboten. Tetapi Dr. Ali Mustafa Yaakob rahimahullah, Allah merahmati beliau, menyadur mengutip dari beberapa pendapat para ulama termasuk Imam Al-Ghazali, bahwasanya yang dimaksud dengan miskin itu diambil dari kata sakana. Sakana miskin itu bukan berarti melarat mboten, tetapi miskin yang dimaksud adalah ketenangan, ketertundukan, kekhusyuan. Ya. Jadi sebenarnya yang diminta oleh Nabi itu bukan kok melarat, minta kemelaratan tidak. Tetapi Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkan aku dalam suasana kekhusyuan, ketertundukan, ketenangan gitu Pak. Ya. Ahyini miskinan, wa amitni miskinan, matikan aku ya Allah dalam keadaan khusyuk, tunduk, tenang. Wahsurni ma'azumratil masakin, dan kumpulkan aku nanti di surga bersama orang-orang yang di dunianya itu khusyuk, tunduk, tenang dan sebagainya. Jadi banyak ulama atau para salaf yang mensyarah hadis itu dengan seperti itu. Bukan kemudian Allahumma ahyini miskinan, ya Allah melaratkan aku. Tidak. Nabi itu Masya Allah Bapak Ibu, Nabi itu kaya. Cuman hidupnya sederhana, sugih tapi sederhana. Lek wong saiki sugih terus ya sugih. Sugih tapi ya memang sugih gitu loh. Gaya hidupnya juga sugih. Makanannya juga sugih, bajunya juga Nanti kalau ditanya, Ustadz boleh nggak pakai wong sugih gaya kelambi api? Oh, boleh nggak sih? Baik. Bapak Ibu, Rasulullah memilih hidup sederhana. Ya Allah, kalau kita melihat gambaran hidup Nabi SAW secara utuh, kita akan melihat bagaimana Rasulullah itu hidupnya sangat-sangat sederhana. Bukan melarat tapi sederhana. Bisa, Rasul itu hidup kaya bisa, cuman beliau milih untuk hidup sederhana. Padha karo jenengan bisa beli motor terbaru, tapi jenengan panggah milih pes. Iso. Unggapan baru. Bisa jenengan beli motor yang tidak usah digas, bisa jalan sendiri itu. Tapi panggah milih Vespa, sing kadang-kadang mogok di tengah jalan ya. Nah, baik, Masya Allah. Coba kita lihat Bapak Ibu kesederhanaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu gelas beliau itu
gelasnya Rasulullah SAW itu kalau ngeten niki gelas nggih. Kalau gelasnya ini ya. Ini patah ini ya. Napa niki jenenge? Cantelane atau retak gelas itu, maka Rasulullah SAW akan menambal gelas itu. Jadi umpama niki bentet nggih. Karena waktu itu gelas itu terbuat dari tanah yang dibakar begitu, yang diselomot terus kemudian saat ini kados model-model kendi ngoten niku lah. Kalau retak atau cantelane lepas, maka beliau akan menambal itu. Kalau kita punya gelas bentet, dinapa nih? Gua. Terus apa yang dilakukan? Ganti gelas anyar. Lah Ustadz, lah sekarang beli sabun deterjen hadiahnya gelas ya Pak Ustadz. Jadi mungkin di rumah kita itu gelasnya banyak sekali ya Bapak ya. Sampai nyimpen di lemari kan? Oh ibu-ibu seneng jero kerdus-kerdus kayak disimpan di lemari. Sehingga kalau ada gelas bentet aja buang, ganti gelas yang baru. Ingat di zaman Nabi belum beli deterjen, belum berhadiah gelas Bapak Ibu. Baik. Nah, apakah Nabi bisa membeli atau mengganti gelas yang baru? Sangat bisa, Mandak. Gelas piro lurgane. Tapi saking sederhananya Nabi, kalau gelas bentet ditempel, Pak. Ditempel. Iya. Pakai apa nempelnya? Ya didempul. Ya saat ini gelas beling lek nempel pripun Pak Ustadz? Ya sekarang ya tidak perlu mempersulit diri. Neng lemari gelasnya puluhan ratusan yo lek bentet yo wis ganti liyane. Oke. Jadi memang ini gambaran dari bagaimana an-naqd Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis atau athar yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. An-naqd Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkasar. Satu ketika gelas Nabi ini bentet, pecah. Fattakhadha makana syab silsilatan min fiddah. Maka kemudian beliau mengambil lempengan dari perak untuk menambal gelas beliau yang pecah itu. Niki urusan pakaian. Bagaimana Nabi berpakaian? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu ketika dalam mohon maaf, di dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim diceritakan tentang ada seorang Arab Badui dari daerah pinggiran sana yang kemudian mengajukan pertanyaan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ketika itu beliau ada seorang Badui yang datang ingin menjumpai Nabi. Untuk apa? Untuk bertanya Pak. Jadi ada orang Badui datang ke Madinah ingin menemui Nabi Muhammad SAW untuk bertanya sesuatu. Waktu itu Rasul dan para sahabat sedang duduk-duduk di masjid. Nah, kemudian apa yang menarik Bapak Ibu? Ketika seorang Badui itu masuk, dia tidak bisa membedakan mana Nabi dan mana yang bukan Nabi. Karena memang dia belum ketemu Nabi. Ketika masuk masjid ada sekumpulan orang yang duduk, orang Badui ini bingung. Iki Nabi ini sing endi? Lek ngeten kan gampang lho bedane sing sugih karo sing mboten tak sugih. Didelok sangka sajadahe. Lek sajadah kuandel model made in Turki berarti rada sugih. Padha karo wong mulih kaji lho, Pak. Mulih kaji ini kan membedakan sing sugih karo sing biasa karo sing ratek sugih kan kena. Napa? Mulih kaji kok jamaahe pas syukuran digawani sajadah kandel made in Turki berarti sugih. Nah, engko lek sing jamaah kondur iki digawani sajadah sedengan ratek kandel rodok sugih. Engko lek mulih digawani cangkir karo gelas pas-pasan niku ya, Pak. Kadang-kadang seperti itu. Nah, baik. Sampai orang Badui ini bingung, iki Nabi sing ndi? Karena pakaiannya sama, Pak. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi ja'ahum rajulun min ahli al-badiyah faqala ayyukum aina ibnu Abdul Muttalib. Ketika orang Badui ini sampai ke masjid, sampai kemudian orang Badui ini mengatakan ayyukum ibni Abdul Muttalib. Ibnu Abdul Muttalib. Di antara kalian siapa ini yang cucunya Abdul? Maksudnya siapa ini? Ya, siapa cucunya Nabi? Ya, cucunya Abdul Muttalib ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang cucunya Abdul Muttalib yang mana ini? Karena memang pakaiannya sama. Sekarang mohon maaf Bapak Ibu, apa ada pemimpin itu kalau di kantor
apakah pakaiannya sama dengan yang biasanya yang dipimpin? Ya rata-rata mesti enek bedone lah. Rodok kandel, rodok api, ya tur kepleke ya beda, nggih. Tapi kalau zaman itu Rasulullah dengan para sahabat itu pakaiannya sama, Pak. Sama sederhananya. Masya Allah. Bahkan bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, dakhala rajulun ala jamalin fa anakhahu fil masjid thumma aqalahu thumma qala ayyukum Muhammad. Ada orang yang datang ke masjid kemudian bertanya, di manakah atau siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Jadi betul-betul penampilan beliau sama dengan para sahabat. Masya Allah. Nabi itu juga ketika meminta rezeki Bapak Ibu, itu memintanya juga hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Jadi Rasulullah itu ketika berdoa minta rezeki, yang diminta oleh Rasulullah itu adalah untuk beliau dan keluarganya adalah sekedar yang pas untuk memenuhi kebutuhan pokok beliau. Bukan harta yang melimpah ruah. Makanya doanya Nabi ketika minta rezeki, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Saya ulangi, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Artinya apa ya Allah? Jadikanlah rezeki keluarga Muhammad berupa makanan yang secukupnya. Jadi yang diminta Nabi apa? Makanan yang secukupnya. Coba kita berdoa bersama-sama. Allahumma yuk. Allahumma ja'al. Berarti kalau ini rezekinya keluarga Nabi Muhammad, berarti kalau kita untuk kita ya Allahumma ja'al rizki wa ahli qutan. Ya. Allahumma ja'al. Monggo. Allahumma ja'al rizqa ahli qutan. Sekarang saya bacakan. Allahumma ja'al rizqa ahli qutan. Yuk, 1, 2, 3. Allahumma ja'al rizqa ahli qutan. Ya Allah, jadikan rezeki untukku dan keluargaku yang secu. Jenengan kalau ndonga rezeki yang banyak napa rezeki yang secukupnya? Oh. Berarti ramanut sunah Nabi jenengan. Biar beli bisa. Masya Allah. Kalau minta secukupnya, itu belum tentu dikasihnya secukupnya, Pak. Lek minta secukupnya, bisa jadi dikasih. Tapi lek minta yang banyak, belum tentu cukup. Belum tentu cukup. Jadi pilih banyak apa cukup? Ya cukup. Makanya luar biasa doanya Nabi. Ya Allah, berilah rezeki kepada keluargaku dan keluargaku rezeki ya secukupnya ki cukup untuk makan, cukup untuk minum, cukup untuk naik haji, cukup untuk beli mobil, cukup untuk melok sedekah membebaskan tanah samping itu cukup. Cukup untuk santunan anak yatim niku cukup. Banyak belum tentu cukup. Karena hatinya kurang terus. Nggih. Piye dongane wau? Allahumma ja'al rizqa ahli qutan. Rizki atau bisa begini. Allahumma ja'al rizki wa ahli qutan. Ayo gitu ya. Allahumma ja'al rizki wa ahli qutan. Ya Allah, secukupnya ya Allah. Bisa dilihat di hadis riwayat Muslim nomor 1055. Masya Allah. Bahkan sering juga kita sampaikan Bapak Ibu. Tentang masalah makanan ini, kalau Rasul itu yang diperhatikan makanan hari itu saja. Seratek nggak tekne, sesok makan apa, besok lusa, tahun depan makan apa. Jadi buitu karo awake dhewe. Lah awake dhewe kan mikir ya Allah. Tahun ngarep ki opo? Kalau kita kan pikiran kita visioner ya Bapak Ibu ya. Visioner itu dalam artian mikir tahun ngarep makan apa gitu. Kalau Nabi tidak begitu. Nabi itu Masya Allah mengatakan, beliau bersabda, Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang bangun di pagi hari aman. Mu'afin fi jasadi sehat. Wa indahu qutun liyaumihi.
Dia memiliki makanan untuk dimakan hari itu. Faka'annama hizat lahud dunya. Seakan-akan seolah-olah seluruh dunia itu dia kuasai. Jadi penguasa dunia itu bukan Bill Gates, bukan siapa sing duwe Facebook nih kok. Mark. Wah, kekayaannya banyak itu, Pak. Yang punya Facebook, yang punya Microsoft itu. Sugih ratusan triliun. Jenengan pernah bayangkan enggak uang ratusan triliun? Tuh kok nih es campur klelep nih sumber gedong. Saestu, Pak. Itu uang yang saya sendiri juga belum pernah membayangkan. Kalau saya pernah baca 150 triliun. Sak triliun mawon 1000 miliar, Pak. Sak miliar mawon 1000 juta. Kadang-kadang ya orang tahu nyekel duit sak miliar. Yang sudah megang nanti insya Allah sebentar lagi panitia wakaf ini. Kurang 100 juta punjul didik. Kelakon nyekel duit sak miliar apa wong disetor Pak Ustaz. Nah, jadi karek cekit tok. Sak miliar. Ini ratusan triliun. Pemain-pemain bola itu Bapak Ibu, bayarannya 1 minggu, sak pekan itu bisa sampai puluhan miliar. Seminggu, pitung dino. Jenengan pitung dino pinten bayarannya? Pinten Pak Birin? Jadi agen galon itu berapa Pak satu? Tapi kata Pak Birin, enggak apa-apa Pak Ustaz. Masih yo gaji kura kaya Cristiano Ronaldo. Tapi aku iso nyekolahne anak-anakku, iso nguliahne anak-anak. Berarti barokah Pak. Belum tentu yang hartanya miliaran itu bisa mencetak anak-anak yang solih dan solihah. Iso-iso anaknya malah lolos kabel, lepas semuanya. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan orang yang kaya itu kata Rasulullah adalah orang yang bangun di pagi hari keadaan aman, sehat, punya makanan untuk dimakan hari itu Bapak Ibu. Wis to awake dhewe hari ini bisa sarapan saja itu sudah berarti insyaallah niki calon-calon wong sugih kabeh. Ya, bar niki sarapan to. Tenang, dino setu ki insyaallah sugih kabeh nggih. Karena belum tentu di hari Sabtu bisa sarapan kan? Oh enggak Pak Ustaz, bisa lah sarapan. Cuman lah hari Sabtu kan insya Allah dijamin oleh panitia sarapan pagi. Insya Allah nggih. Masya Allah. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul itu juga saking sederhananya itu pernah mendapati dalam keseharian beliau itu makanannya hanya sedikit Pak. Jadi makanannya hanya sedikit. Beda dengan kita hari ini kulkas bek nggih. Sor tampir, sor tutup nika reno-reno, sego sak tampir, pindang, lodo, soto, rawon, tempe goreng, tempe genjrot, tahu, sempowan. Apa dong prasmanan ngono. Sampai bingung arep milih. Akhirnya milih sunduk sate. Ora wani maem sate ini. Rasulullah SAW pernah mendapati dalam rumah beliau tidak banyak makanan, tidak ada banyak pilihan makanan. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, masyabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattun wala lahmin illa ala dhafaf. Ini pernah kita bahas dulu di awal-awal. Rasul itu tidak pernah kenyang dari makan. Baik itu makan roti maupun makan daging illa ala dhafaf, kecuali ketika sedang menerima tamu. Jadi Nabi itu tidak pernah merasa kenyang ketika makan, baik itu roti maupun daging, kecuali ketika, jadi beliau itu kenyang hanya ketika menerima, bayangkan Bapak Ibu. Jadi karena kalau ada tamu datang, beliau juga ikut makan, sampai kenyang. Tapi kalau tidak ada tamu, beliau tidak makan sampai kenyang. Masya Allah. Makanya proporsional badan beliau itu Pak. Perutnya tidak jan beda karo ade yo. Kenapa sih? Mohon maaf Bapak Ibu. Kenapa sih orang itu perutnya buncit? Masuk angin ya? Karena makannya terlalu mungkin itu. Makannya terlalu banyak terus jarang gerak.
jarang gerak. Nggih, masyaallah. Mohon maaf loh ini, mohon maaf. Engko terus saiki kita omongin buncit sok setura moron neh ngono ya. Ya maksudku ngono kuwi gen biar apa ya? Insyaallah ya perut buncit itu alhamdulillah Pak Ustaz, nikmat, sehat ya. Mas yo obah rata iso satset das terbatas. Cuman ya memang alhamdulillah yang perutnya tidak buncit juga alhamdulillah karena insyaallah itu lebih sehat. Baik, kesederhanaan Nabi. Bahkan bukan hanya itu. Nabi kadang-kadang tidak mendapatkan makanan dalam satu hari itu Bapak Ibu. Tidak mendapatkan apa? Makanan. Nah, kalau Nabi tidak ada makanan di rumah beliau, maka beliau biasanya langsung puasa sunnah. Jadi lek umpamane nyen sewu, pagi-pagi kok buka tutup sego, renek sego, langsung nawaitu. Ora gotin Pak. Nawaitu saum hari ini Pak. Ya karena kalau puasa sunnah boleh berniat di tengah jalan. Dalam artian kalau jenengan mamanya pagi belum sarapan, belum minum, sampai jam 10 belum ada sarapan, langsung aja dilanjutkan puasa. Itu kalau puasa sunnah boleh Bapak Ibu. Tapi kalau puasa Ramadan harus berniat sebelum terbit fajar. Tapi kalau puasa sunnah itu boleh jenengan berniat jam 12. Mamanya habis subuh tidur ya, bangun-bangun jam 12, buka tutup sego, enek sego, langsung mawon saya berniat puasa kebetulan Senin dan Kamis, tidak masalah. Ya. Jadi niatnya di tengah atau tidur bangun-bangun jam 5:30 sore, 5 menit lagi adzan ya langsung mawon puasa mawon. Ya mambengi lembur ya Pak masalahnya, lembur mambengi. Serandalnya Nabi kita lihat, kita sebelum bahas kasur ini, serandalnya Rasulullah SAW niku sangat sederhana Pak. Diriwayatkan dari Anas bin Malik itu dikatakan annana alain Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahuma kibalani. Sendalnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 ikatan, 2 tali, serampat. Jadi lek cara sakniki serandal jepit Pak, bukan selop. Kalau selop apa ada serampatnya? Ya ada Pak Ustadz, tapi kalep niku. Ini serampat tali Pak. Menandakan bahwa sandalnya Nabi yang mulia, pemimpin umat, serandale jepit. Berarti kula benjing nggih serandalan cepet teng kantor Pak Ustaz. Oh, seneni kepala dinas. Ya sepatu ya sepatu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Rasulullah itu sederhana penampilan beliau. Ya. Bahwasanya sendalnya Nabi itu memiliki dua tali. Kemudian masalah sendal juga akhraja ilaina Anas na'laini jardawaini lahuma kibalani. Satu ketika setelah Rasulullah wafat, Anas bin Malik menemui kami sambil memakai serandal kulit yang tidak berbulu dan terdapat 2 tali ikatan. Serandal kulit tidak ada bulunya, karena kalau serandal berbulu itu biasanya serandalnya orang kaya. Nah, ini serandalnya tidak berbulu, kulit yang tidak berbulu dan memiliki 2 tali. Kemudian rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu malu kita kalau berbicara rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumahnya Nabi itu sangat sederhana Bapak Ibu. Di Samail ini nanti tidak diterangkan ya tentang rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tahu nanti mungkin ada dibahas di bab selanjutnya. Rumah Nabi ini sangat sederhana. Sehingga istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha tidur di rumah beliau, sebagian tubuhnya menghalangi Nabi yang sedang sholat. Ini berarti rumahnya Nabi luas atau sempit? Ketika Nabi sholat, tubuhnya Sayyidah Aisyah ini menghalangi. Makanya sering menyentuh badannya Sayyidah. Dan ini kemudian dipakai dalil bahwa ketika suami sudah wudu, tidak batal ketika menyentuh istri. Walaupun kata sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, kalau sudah wudu tidak boleh menyentuh istri. Karena istri itu sejatinya bukan mahram. Terus kenapa Pak? Ya istri. Tetapi menurut ulama-ulama yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ibnu Hambal, seorang suami ketika sudah berwudu tidak batal wudunya apabila menyentuh istri. Jadi umpamanya berwudu terus istri minta salim mas, mana jenengan badhe teng masjid, istri masak di rumah, dek aku mau ke masjid, ya salim dulu, salim. Itu tidak membatalkan wudu. Bahkan sampai ketika kita mencium istri, cium dulu lah, mau ke masjid cium keningnya istri. Nggih ngoten mboten Pak Jelan? Rencana. Coba
dipraktekne niki. Umpamanya istri di rumah, jenengan ke masjid, Masya Allah. Dek, aku mau ke masjid. Cium dulu keningnya. Mwah. Iya Pak, Masya Allah. Menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Tapi kalau bagi teman-teman yang mengikuti madhabnya Imam Syafi'i ini batal wudune. Lah Ustaz kok beda? Ya memang begitulah dinamika dalam ilmu fikih. Tidak usah saling menyalahkan. Kalau ada teman yang, oh batal kuwi, ndemok istri batal setelah wudu. Nggih, monggo. Tapi kalau kami lebih cenderung kepada, lebih memilih pendapat ulama-ulama yang mengatakan menyentuh istri itu tidak membatalkan wudu. Kalau Imam Malik itu membedakan Pak, antara menyentuh dengan syahwat atau tidak. Kalau menyentuh istri tidak dengan syahwat, wudunya tidak batal. Tapi kalau menyentuhnya dengan syahwat, maka wudunya mosok arep salat ya syahwat nyentuh. Kan enggak kan insyaallah. Nah, baik. Waduh. Maksudnya istrinya orang, Pak. Salim ngono, Pak. Dalam? Baik. Menyentuh kulit wanita lain batal wudu, Pak. Batal wudu. Oh iya, kecuali tawaf. Itu namanya darurat, Pak. Piye? Arep ra nyenggol ki yo piye kan. Tapi ndak boleh diniatkan, Pak. Tawaf nyedek-nyedek wong Turki. Wah. Itu ndak. Masya, ya, ndak ada masalah. Maka kita dalam hal itu tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Ad-darurat tubihul mahdurat. Keadaan darurat seperti itu membolehkan sesuatu yang mungkin dilarang sekalipun. Baik, rumah Nabi Bapak Ibu. Ya, rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam itu saya tidur, ketika tidur itu saya berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rijlayya fi qiblatihi. Kakiku berada di kiblatnya Nabi. Fa idza sajada ghammazani faqabattu rijlayya fa idza qama basattuhuma. Kalau pas lagi Rasulullah sujud, kalau pas lagi Rasulullah berdiri, kaki saya delojorkan. Lek Rasulullah pas sujud, kaki saya tekuk. Saking ngombone kamarnya Nabi. Coba, ada enggak di rumah kita yang sampai begitu, Pak? Wah, bal-balan Pak Ustadz. Istri neng kono, saya di sini. Jadi saking sempitnya kamar Nabi, Masya Allah, Subhanallah. Kalau Nabi berdiri, kaki saya selonjorkan. Kalau Nabi sedang sujud, kaki saya tekuk. Sehingga kadang-kadang pas sujud masih menyentuh. Karena tak tekuk niku nyentuh. Nyentuh kaki Sayyidah Aisyah. Sederhana banget. Di hadis yang lain, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firas, faltamastuhu fawaqa'at yadayya ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid. Satu malam aku kehilangan Rasulullah SAW di tempat tidur. Kemudian aku mencarinya lalu tanganku mengenai kedua telapak kaki beliau yang sedang salat malam berada di tempat sujud. Gampang, kehilangan gerayah langsung cethuk, Pak. Kalau ibu-ibu kan kehilangan suami goleki sak omah ra temu nyandi barang Ibu. Nah, kalau Rasul tinggal gerayai langsung cethuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan warisan. Ini sebelum kita ke kasur. Rasul ketika sedo tidak meninggalkan warisan. Mata roka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaron wala dirhaman wala syatan wala ba'iran wala ausa bisyai'in. Rasul itu ketika sedo tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan kambing, tidak meninggalkan unta, dan tidak berwasiat harta apapun kepada siapapun. Beda karo awake dhewe, repot nglumpukne warisan. Orang tua sekarang sudah sibuk bagaimana supaya meninggalkan warisan yang banyak untuk anak. Ya ku ya penting sakjane. Ya, tapi kalau kita melihat Nabi, memang Nabi taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan untuk kalian dua warisan yang sangat-sangat. Kalau Anda berpegang teguh kepada warisan itu, lan tadhilla abada, tidak akan Napa niku Bapak Ibu? Al-Qur'an was sunnah. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, termasuk kasurnya Nabi.
kasurnya Nabi itu seperti apa Bapak Ibu? Sebelum kita masuk ke dalam, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih yang mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang-orang yang hidup dalam kondisi Islam. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan dia merasa puas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi kaya itu bukan pada harta, tetapi kaya itu adalah masalah hati. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang kaya hati. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita baca bab nomor 46 fi babi majaa fi firasi Rasulullah SAW. Sebelum kita baca kaulnya Syekh Imam At-Tirmidzi, kita baca dulu syarhul kitab Syekh Abdul Razak. Beliau menuliskan al-firasu, pengertian dari firas. Firas itu apa? Firas itu ma yubsitu au yabsutuhul insan tahtahu idza arada an yajlis au ayyanam. Firas itu adalah sesuatu yang dibeber. Napa dibeber niku? Nggih, digelar. Sesuatu yang digelar di bawah seseorang apabila dia ingin duduk atau ingin tidur. Nah, kata Syekh Abdul Razak, kullama kana aksar rohatan lil insan kana muda'atan litulin naum. Semakin empuk firas, nggih, semakin empuk napa? Firas, semakin nyaman firas, semakin mentul-mentul firas, maka ini akan menjadikan seseorang itu tambah kerasan yang dhuwur. Pokoknya kata Syekh Abdul Razak, kok kasure semakin empuk, maka semakin kerasan yang dhuwur kasur. Kok kasure semakin empuk, semakin panjang durasi. Ya Allah. Bapak Ibu, saya punya kiai rahimahullah, Allah sudah wafat, namanya Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Maksum Yusuf. Kiai Pondok Modern Arisalah. Ini kisah nyata. Beliau wafat sekitar 2 tahun yang lalu. Pak Kiai Maksum ini sekretaris pribadinya Kiai Haji Imam Zarkasi, pendiri Pondok Gontor. Beliau hidup dengan sangat sederhana, luar biasa. Senengannya nyapu pondok. Padahal sudah ada tukang sapu pondok, nyapu pondok. Satu ketika ada wali santri yang datang, karena memang beliau senang nyapu Bapak Ibu. Datang menjumpai seseorang yang sedang nyapu itu, bertanya kepada yang nyapu itu, Pak, saya mau tanya di mana kiai, rumah kiai di mana? Terus kata beliau, oh di sana Pak, tapi kiainya belum punya rumah. Terus gimana? Menempati ruang kelas, pondoknya besar, puluhan hektar. Ya, kekayaannya, omsetnya luar biasa. Kata yang nyapu tadi, kiainya belum punya rumah, punyanya kamar. Kamar yang disekat-sekat, ada untuk ruang tamu, ada untuk ruang keluarga, ada ruang tidur di sebelah sana. Oh iya, terima kasih, akhirnya ke sana. Belum ada orangnya, ditunggu, kata istri beliau, kata istrinya kiai, ditunggu nggih, masih keluar. Ternyata beberapa saat kemudian, ya, datanglah seseorang yang itu kiai dan kagetlah si tamu itu. Ternyata kiainya adalah yang nyapu tadi. Loh, ngapunten niki kiai ini pundi? Nggih, kami. Kaget Pak, Masya Allah, langsung cium tangan bolak-balik Pak. Jaluk ngapura kaya mbuh. Ngapunten Yai, kula kinten jenengan Pak sing tukang nyapu Pak Yai. Ternyata kiai. Tanya Pak, Masya Allah. Kiai kami dulu itu prinsipnya tidak mau bangun rumah sampai punya masjid. Tahun 1998 mulai duduk pondasi. Selesai tahun 2017 sebelum beliau wafat. Beberapa bulan atau mungkin setahun sebelum beliau wafat, masjid baru jadi. Belum sempat bangun rumah, sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai sedo tidak punya rumah. Padahal pondoknya besar. Kalau jenengan ke daerah Selaum,
Jadi Dengok itu ke selatan ke arah Pacitan, nanti di Kecamatan Selaung itu sebelum Kecamatan setelah Balong mungkin sekitar 3 kilo itu ya ada pondok namanya Pondok Modern Arisalah. Itu pondok besar tapi kiainya nggak punya rumah, tapi sudah sedo beliau. Sekarang yang meneruskan anaknya. Penampilannya sederhana, suka nyapu, tidak punya rumah, dan yang Masya Allah sampai hari ini kami belum bisa mengikuti itu. Beliau itu tidurnya bukan di kasur spring bed, bukan di kasur, tapi beliau tidurnya di atas niku Pak. Napa nggih? Dampar tapi panjang. Bukan dipan, Pak. Plang tapi dawa, seukuran mungkin 2 meter dan beliau tidur di situ, Pak. Alasnya mungkin hanya sajadah atau telemek sampai beliau wafat. Sampai beliau situ. Masya Allah. Jadi memang luar biasa Bapak Ibu. Kesederhanaan kiai-kiai begitu makanya dongane makbul. Kiai iki lek rada hidupe rada mewah, dongane rada angel makbule, Pak. Apa nek sing ra kiai nggih. Lah masalah saiki kiai-kiai saiki ya ngono kae, Pak. Ya, yang menampilkan kesederhanaan sudah sangat sedikit sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik, ini sekedar cerita saja menceritakan guru kami. Semoga Allah merahmati beliau, Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat sederhana Bapak Ibu. Mobil itu sejak dulu saya masuk itu yaitu Kijang tahun 86. Kemudian disumbang oleh santrinya. Sakjane ya ndak mau. Disumbang Kijang LGE. Kemudian tahun berapa itu disumbang Ribbon Innova itu pun beliau juga ndak minta, ndak. Wis iki ae penak. Tapi memang alumni-alumni ingin menyumbang itu, ingin memberi itu ya diterima. Yang sekarang dipakai oleh generasi penerus beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, semakin empuk kasurnya maka mungkin bisa jadi tidurnya juga semakin lama dan semakin malasnya juga semakin nambah. Okay? Jadi kalau kasurnya semakin enak, pernah tidur di hotel Bapak Ibu? Ada yang belum pernah nginep di hotel sama sekali, angkat tangan coba. Belum pernah Pak? Insya Allah nggih. Jaas napa nganu niku nggih. Baik. Yang pernah tidur di hotel. Saya kalau pas ada rapat ke Surabaya biasanya pertemuannya neng hotel. Biasanya kayak tidur. Itu memang males mau bangun, Pak. Karena empuk, selimute yo wantel. Wis kadung kludukan selimut niku wis coweke. Ya itulah ternyata yang ngopo lek neng omah gampang tangi neng hotel angel tangi. Yo karena di sana nyaman sekali, Pak. Apa neh ra krungu adzan, Pak. Wong di lantai 50 musolane wadon les bablas. Mohon maaf. Kalau kasurnya semakin tebal, semakin empuk, semakin nyaman, kata Syekh Abdul Razak, muda'atan litulin naumi, bisa menjadikan seseorang itu tidurnya lebih panjang, nambah durasinya. Wa kasratul khumul wal kasal, bisa menjadikan seseorang itu males, mager, males ger. Saya husnudzon saya ke jenengan bisa bangun subuh, bisa bangun malam, bisa ke Al Furqan karena kasur jenengan tipis-tipis niki nggih. Asli ini kandel Pak Ustadz tapi sangkek suwine malah tipis. Baik. Kemudian dikatakan bainama idza kana ala khilafi dzalik, kalau kasurnya biasa-biasa saja, tidak terlalu nyaman, fa innal insana yanamu alaihi hajatuhu faqat. Kalau kasurnya biasa-biasa saja, maka mungkin manusia itu tidurnya ala hajatnya sesuai kebutuhan saja. Sak cukupnya po kasure ratek pena. Kasure yo apik tapi yo biasa. Maka tidurnya sesuai dengan keperluannya saja, Pak. Tidak sampai berlebih-lebihan. Biasanya saking apike kasur anyar, empuk, bar subuh lanjut lagi. Hati-hati loh. Mohon maaf, walaupun kami juga masih belum apa Pak? Bojone. Kami juga belum bisa menjauh ini, kadang-kadang masih kalau malamnya ngaji sampai terlalu malam, kadang-kadang habis subuh juga lanjut tidur. Tapi yakin itu tidak bagus Pak. Tidur habis subuh itu tidak baik. Ustadz kalau pas ngaji terus tidur habis subuh. Bapak Ibu, jadi diusahakan jangan tidur habis subuh. Kita akan banyak ketinggalan keberkahan Allah, banyak ketinggalan kemanfaatan. Saya setuju. Sudah tua Pak Ustadz. Mau tua, mau muda, jangan. Apalagi yang anak-anak muda ini, jangan tidur setelah subuh. Kalau Anda sering tidur setelah subuh, calon madesu. Masa depan
Apa neh kok besok menikah neng gone maratuwa bar subuh turu. Nek nang omahe dhewe neng gone maratuwa turu bar subuh niku nek yo kebaca to, Pak. Sudah punya istri, sudah punya anak, tidur subuh. Terlalu kata Romai Rama. Jangan tidur setelah subuh. Sopo raketan gerak-gerak ngapal Quran. Waktu yang paling tepat untuk menghafal Quran setelah subuh, Pak. Bu. Makanya bar subuh ki lek untuk tidur eman-eman. Ya, bahkan dikatakan naumatus subhi turisul faqra, tidur subuh, tidur setelah subuh itu bisa menjadikan saestu, Pak. Mboten Ustaz, tangga kula sugih bar subuh turu. Ya kuwi BE donge kuwi ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kasurnya sederhana maka tidurnya sesuai kebutuhan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahul farsh al-wathirah wa inna makana lahu kasa au kisa minas suf yanamu alaihi. Rasulullah SAW itu kasurnya tidak mewah. Tetapi kasurnya terbuat dari kulit. Kasurnya Nabi terbuat dari apa? Kulit. Ada Bapak Ibu yang kasurnya terbuat dari kulit, angkat tangan? Gak ono sing sunah gitu. Baik, kita baca dulu. Nabi kasurnya terbuat dari kulit. Wa kana naumuhu sallallahu alaihi wasallam, tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidur hajat, tidur butuh saja. Kalau ngantuk tidur. Li irahatil badan, untuk mengistirahatkan badan. Ya'wi ila firasihi biqadri ma yahtaj. Beliau datang ke kasur sesuai dengan kebutuhan badan. Kalau memang membutuhkan tidur maka beliau datang ke kasur. Wala yazidu ala dzalik, tidak lebih. Jadi di kasur itu hanya untuk apa? Tidur, istirahat, tidak lebih. Sing bahaya ki lek nyapo-nyapo makan di atas kasur. Dolanan HP nang dhuwur kasur. Nonton TV nang dhuwur kasur. Sing bahaya neh gaple nang dhuwur. Auzubillahi min dzalik. Jadi Nabi, ingat, Nabi di atas kasur hanya ketika tidur. Oke? Saya ulangi, Nabi di atas kasur beliau, kasur yang memang untuk tidur itu hanya ketika tidur, bukan aktivitas yang lain. Ya. Kemudian kita lanjut. Wala yazidu ala dzalik li'annahu lahu fil hayati muhimmah azimah. Kenapa Nabi itu tidurnya kadang-kadang hanya ketika di kasur itu? Karena urusannya Nabi itu banyak, muhimmatun azimah, memiliki urusan yang banyak sebagai seorang Nabi. Beliau adalah Rasul untuk semesta alam. Wa qudwah, dan contoh untuk seluruh manusia semuanya. Baik. Hadis nomor 328. Haddatsana Ali bin Hujrin. Qala haddatsana Ali bin Mushirin. An Hisam bin Urwah an abihi an Aisyah qalat innama kana firasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi yanamu alaihi min adamin haswuhu lifun. Bapak Ibu, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan, beliau mengatakan, Sayyidah Aisyah, innama kanat firasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah innama. Coba kita perhatikan, innama itu artinya hasr. Hasr itu artinya berarti ya memang begitu, tidak ada yang lain. Kasurnya Nabi itu adalah yang seperti diceritakan dalam hadis ini. Berarti Nabi tidak punya kasur yang lain. Beda dengan makan. Kalau makan, Nabi pernah makan daging, pernah makan roti, pernah makan khol, pernah makan cuka, pernah makan yang lain-lain. Tapi kalau kasur, Nabi kasurnya hanya ini, Pak. Kasur Nabi hanya seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, Bapak Ibu. Inna sak temene ma hasr, hanya. Hanyalah kasurnya Nabi itu yang dipakai untuk tidur beliau sallallahu alaihi wasallam min adamin, terbuat dari Adam. Kasurnya Nabi terbuat dari Adam. Napa Adam, Pak Ustadz? Adam itu jildun. Napa jildun niku? Jildun niku skin. Napa skin, Pak? Kulit. Skincare. Kulit. Jadi kasurnya Nabi terbuat dari apa? Kulit, Bapak Ibu. Kira-kira kalau telemek tidur terbuat dari kulit, atos nopo empuk?
Is perbandingannya kados kloso karpet ngoten niku lho Pak. Lek karpet sik mending sing larang sik empuk nggih. Ini kulit Pak. Kulit niku lek pun dipepe niku keras napa empuk? Atos. Dan kasurnya Nabi terbuat dari kulit Bapak Ibu. Maka kemudian dikatakan wa haswuhu lifun, supaya tidak keras-keras amat, maka haswuhu lifun. Jadi kulit double nggih Bapak Ibu. Kulit double, kulit dijahit. Kemudian di sela-sela itu dimasuki lifun. Lifun itu artinya serabut. Serabut. Napa serabut niku nggih? Nggih serabut. Sepet atau kalau kurma itu apa ya? Juz'in nahl. Napa nggih? Ya sap ijuke lah, Pak. Dilebokne, dimasukkan situ untuk apa? Supaya agak tapi nggih panggah atos, Pak. Wong jenenge dileboni sepet, serabut. Ya. Semut tok. Semutnya ndak wani Pak nyedeki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hadis ini memiliki beberapa faedah. Coba kita lihat faedahnya. Faedah itu apa sih Pak Ustaz? Faedah itu beberapa poin penting yang bisa kita petik dari hadis ini Bapak Ibu. Satu. Jawazun naumu alal firas. Jawazun naumi alal firas. Boleh tidur di atas firas. Boleh tidur di atas kasur. Malah kalau jenengan tidur di atas mister ini malah bahaya. Lama-lama nanti bisa apa penyakit apa nih kok? Paru-paru basah, nggih. Jadi ditelemei, raketang sajadah, raketang klosot, telemei. Jadi boleh tidur di atas kasur atau firas. Karena Rasul pun tidur di atas firas. Yang kedua, bolehkah kita tidur di atas kasur empuk? Boleh. Ya, semangat menjenengan, boleh. Jawabannya boleh, Pak. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi pun memperbolehkan kasur beliau diseloboki napa? Serabut. Walaupun aslinya ya rata empuk, tapi kan dengan kita melihat Nabi saja kasurnya diseloboki serabut, berarti boleh kita tidur di atas kasur. Boleh nggih? Spring bed boleh nggih? Nggih niki sami kados zaman Nabi cuman diseloboki pir Pak Ustaz. Boleh nggih? Boleh. Ingat, boleh. Kemudian yang ketiga, boleh menggunakan kasur yang terbuat dari kulit. Kalau jenengan betul-betul cinta Nabi, saya ini cinta Nabi Pak Ustadz. Oh, berarti jenengan carilah kasur yang terbuat dari apa? Sunnah Nabi. Nabi kasurnya dari kulit. Ngoten ya, kalau memang jenengan cinta Nabi nggih kadang-kadang Ada enggak? Yo mahal yo. Mau saking cintanya kepada Nabi kok. Ustaz, saya ini cinta kepada Nabi, maka saya pakai gamis. Boleh. Saya cinta kepada Nabi, sendal saya serampatnya 2 Pak Ustaz. Boleh. Saya cinta kepada Nabi, saya punya jenggot Pak Ustaz. Boleh. Saya cinta kepada Nabi, kasur saya kulit Pak Ustaz. Boleh, silahkan. Itu adalah perwujudan cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak Ibu, kalau kita hari ini tidur di atas kasur yang mirip seperti kasurnya Nabi, dijamin tidak bisa tidur, Bapak Ibu. Dijamin tidak bisa tidur karena memang ya Allah. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut ke hadis yang nomor 2. Ya. Pak Ustadz, apakah kemudian kita sebagai umat Islam ini tidak boleh memakai sesuatu yang bagus? Kalau saya melihat kasurnya Nabi kayak gitu, sendalnya Nabi kayak gitu, lah kita sebagai umatnya Nabi ini apakah tidak boleh memakai sesuatu yang bagus? Apakah tidak boleh Ustadz, saya punya motor yang bagus, saya punya mobil yang bagus,
Saya punya rumah yang bagus. Saya punya istri yang bagus. Boleh nggak Pak Ustaz? Boleh nggak Bapak Ibu? Baik. Kalau kita membaca tafsir Firi Habib tafsir karangan Dr. Abdul Hamid Kush, dikatakan di situ ketika membahas surat Al-A'raf ayat 31. Jadi ini kalau jenengan baca nanti surat Al-A'raf kalau 30 31 gitu. Itu di situ dikatakan ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, kalau Anda mau ke masjid, maka pakailah perhiasan. Pakailah apa? Ini kalau untuk suami, kalau untuk para laki-laki, kalau mau ke masjid, pakailah sesuatu yang bagus. Ketune ketu sing bagus, bajunya baju yang bagus, sarungnya sarung yang tidak ngepir. Yang bagus. Sarungnya yang bagus, sik tas metu kolondre ngono kae, sik wangi. Bajunya juga yang bagus, bukan harus baru loh nggih. Bagus. Sendalnya bagus. Pokoknya masuk masjid dalam keadaan apa? Yang ibu juga begitu. Rukuhnya yang bagus. Kadang-kadang putih ra putih, coklat ra coklat. Takoni niki rukuh napa Bu? Niki rukuh mas kawin Pak Ustaz. Pun pinten tahun? 35 tahun Pak Ustaz. Akhirnya serah putih ra coklat. Niki warnane bainahuma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membahas ayat memakai sesuatu yang bagus ketika ke masjid, itu kemudian beliau mengatakan inna min simatil Islam, sesungguhnya termasuk ciri khas tanda Islam itu adalah annallaha yuhibbu an yara athara nikmatihi ala abdihi. Allah itu senang kalau melihat ada athar nikmat, ada bekas nikmat, ada nikmat yang diberikan kepada hambanya kemudian dipakai oleh hambanya. Contoh, Allah berikan Anda nikmat napa? Nikmat uang, nikmat kemudian harta itu panjenengan pergunakan untuk kebaikan. Masya Allah Ustadz, saya punya harta, saya belikan motor Ustadz. Motor baru dereng wonten plate Pak Ustadz. Damel nopo? Lek ngaos teng Al Furqon gen. Masalah pernah kula gara-gara motor enek lagi teko pasar sore mogok Pak Ustadz. Akhirnya rasido ngaji. Akhirnya beli motor yang baru supaya kalau ngaji kerja juga lancar karena pekerjaannya sebagai tukang ojek. Pernah ngeterne pasien mogok neng tengah jalan ra dibayar. Saya pakai beli motor. Boleh enggak? Boleh. Allah senang. Jenengan punya uang, jenengan beli motor baru. Yang dengan motor itu jenengan untuk ibadah, untuk mencari nafkah. Allah senang. Malah lek enek uang duwe duit. Akeh. Iso tuku motor. Tapi ra gelem panggah duwe sepeda ontel lah. Padahal dia mampu beli motor, tapi panggah ngongklek kayak. Yang Furqon barang omae daleme niku ndurenan. Ngontele budal setengah apa, teko kene setengah pitu. Wis bar pengajiane. Ustadz, saya punya uang, alhamdulillah. Bisa untuk beli mobil Ustadz. Saya beli mobil. Kenapa Ustadz? Karena anak saya itu tidak kuat kena angin. Istri saya kalau kena angin juga gebres-gebres Pak Ustadz. Apalagi sekarang musim hujan ngeten niki, kusum gremis ngeten niki sampai rumah masuk angin Pak Ustadz. Boleh enggak Ustadz beli mobil supaya nyaman keluarga saya kalau ngaji kemana-mana terus lek subuh neng Al Furqon terus gremis terus boten kudanan boleh? Silakan. Allah senang kok melihat ada hambanya yang diberi nikmat terus dipakai. Itu Allah senang Bapak Ibu. Allah senang. Innallaha yuhibbu an yara athara nikmatuhu ala abdi. Kalau ada hamba diberi nikmat kemudian dipakai itu nikmat, Allah senang. Punya kaki yang sehat. Itu nikmat kan? Digunakan untuk jalan ke mas. Kok duwe sikil? Sikil. Punya kaki sehat, krungu adzan ra gelem mlaku nyang masjid. Wah, Allah. Tak cabut engko nikmate engko. Cabut nikmate. Stroke tenan, Pak. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah senang melihat ketika hambanya mempergunakan nikmat yang diberikan kepadanya. Sehingga mohon maaf, di dalam hadis dikatakan innallaha jamilun
Yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sekarang fenomenanya itu ada umat Islam itu yang zuhud. Mohon maaf, zuhudnya ini keterlaluan Pak. Bajunya itu tembelan. Jadi kelambinet kayak gulone barang ki nyun sewu nggih. Mungkin terlalu semangat istrinya ketika mencuci. Akhirnya jebol kabeh. Ya sik didamel diagem sian. Kan mboten enak dilihat toh Pak. Salat ning masjid gulone jebol kabeh. Allahu Akbar. Kebetulan soft paling depan. Sing nang burine kebetulan pas ndangak ketok gulon jebol. Ya Allah. Apa ora kuat tuku klambi to wong iki? Ya. Kadang-kadang terlalu begitu Pak. Duwe iso tuku motor, iso tuku mobil, ora gelem mlaku nyanti-nyanti Pak. Mlakunya apa? Kesederhanaan. Bukan begitu caranya. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ya, kalau kita bisa indah, kenapa tidak indah? Penampilan. Kalau Anda bisa indah, kenapa tidak indah? Kan begitu Pak. Apalagi ke masjid. Ke masjid itu tolong Bapak Ibu, tampillah seindah mungkin. Ibu, Ustadz bagaimana saya bisa tampil indah ke masjid? Apakah harus pakai bedak make up, pakai dempul, pakai lipstik? Oh enggak perlu Bu. Mandi yang bersih, ya, Masya Allah. Pakaiannya juga bersih, ini sudah tampil menarik. Bapak-bapak, usahakan pakai baju yang baik. Ojo sarung sik nang pemean wis langsung disaut. Sik ketok ngepir-ngepir napa niku. Hati-hati, pakai yang terbaik Pak. Karena pakaian yang baik itu juga pengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Coba bandingkan nanti. Jangan ke masjid pakaiannya bersih, pakaiannya bagus, dengan ke masjid pakaiannya tidak bersih dan tidak bagus. Ini jelas berbeda, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Okay? Makanya kemudian ditanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ar-rajulu minna yuhibbu. Ya Rasul, ada seorang di antara kami itu senang pakai sendal bagus, senang pakai baju bagus. Apakah itu termasuk minal kibri, kesombongan? Apa kata Rasulullah? Al-kibru ghamtun nas wa batarul haq. Bukan. Kalau ada temanmu yang pakai sesuatu yang bagus itu bukan sombong. Tetapi sombong itu adalah ghamtun nas, meremehkan manusia, merendahkan manusia dan tertutup hatinya dari nasihat. Jadi kalau panjenengan maunya ke sini Pak, pakai motor baru yang belum ada platnya, pakai mobil baru. Yang penting tidak ada niatan untuk merendahkan orang lain, kemudian tidak tertutup dari nasihat-nasihat kebaikan, maka itu bukan kesombongan. Baik. Kita lanjut ke hadis nomor 329 terakhir, penutup. Haddatsana Abdul Khattab Ziyad ibnu Yahya al-Basri. Qala al-Basri, qala haddatsana Abdullah bin Maimun, qala haddatsana Ja'far bin Muhammad an abihi qala su'ilat Aisyah ma kana fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitika qalat min adamin hashwuhu min lifin. Wa su'ilat Hafsah ma kana fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitika qalat mishan nasnihi thintaini. Fayanamu alaihi falamma kana dzata lailatin qultu law thanaituhu arba'a sinyatin lakana auta' lahu fasanainahu lahu bi arba'in sinyatin falamma asbaha qala ma farastum li lailah qalat qulna huwa firasuka illa ana sanainahu bi arba'in sinyat qulna huwa auta' laka qala rudduhu li halatihi al-ula fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salatil lailah. Bapak Ibu, hadis yang nomor 329 ini menerangkan tentang bagaimana keadaan kasurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Sayyidah Aisyah yang pertama bahwa kasurnya Nabi itu terbuat dari kulit dan dimasuki atau Bapak Ibu bahasa ini diisi dengan serabut. Kemudian dari Sayyidah Hafsah adalah kasurnya Nabi di rumah. Maka Nabi Rasulullah fi baitiki. Bagaimana keadaan kasurnya Nabi di rumahmu? Ketika ditanya Sayyidah Hafsah, Sayyidah Hafsah mengatakan kasurnya Nabi itu mishan, kulit. Kemudian nasnihi sintaini fayanamu alaih. Bapak Ibu coba diperhatikan. Kasurnya Nabi itu begini Pak. Ini ibaratnya apa? Kulit. Sayyidah Hafsah kemudian melipat kulit itu menjadi dua. Dilipat menjadi
Tujuannya apa kira-kira? Biar apa? Nah, apa kata Sayyidah Hafsah? Mishan nasnihi sintaini fayanamu alaih. Biasanya Nabi kalau di rumahku, kata Sayyidah Hafsah, kasurnya dari kulit, kemudian kulit ini kami lipat jadi 2. Agar lebih empuk. Falam makana dzata lailatin. Satu malam, kata Sayyidah Hafsah, aku berkata, lau sanaituhu arba'asin yatin lakana auto. Mindu, Pak. Sayyidah Hafsah ini berkata kepada dirinya sendiri, kalau kasur ini tak lipat lagi jadi 4, itu lebih auto. Auto itu lebih nyaman, lebih tebel, lebih empuk, jelas mboten, lebih tebal ngoten mawon. Biasanya lipat 2. Tapi satu malam Sayyidah Hafsah ini kalau tak lipat neh, tapi otomatis lebih sempit Bapak Ibu. Lah karena auto, wah pasti lebih empuk ini, kata Sayyidah Hafsah. Fasanaina lahu bi arba'sin yat. Falamma asbah, ketika bangun di pagi hari dengan 4 lipatan itu, Pak, Rasulullah berkata, "Ma farastum liyal laila." Kasure sapa? Rasul bertanya kepada Sayyidah Hafsah, "Iki kasure sapa iki?" Kemudian Sayyidah Hafsah mengatakan, "Huwa firasuka." Gini kok kasur sing biasanya jenengan agem niku Rasul, yang biasa jenengan sare di atasnya itu. Illa, kata Sayyidah Hafsah, Illa ini artinya anna sanainahu bi arba'i sinyatin. Cuman malam ini memang sengaja saya lipat lagi menjadi 4. Terus apa kata Nabi? Kulna huwa auto laka, kata Sayyidah Hafsah, biar panjenengan tidurnya lebih pulas. Kalau jenengan jadi Rasulullah, wah, ya ngono lho, cerdas ngono lho. Ngoten nggih. Pinter dadi wong wedok, ngoten. Tapi Rasulullah mboten, Pak. Jawabane mboten ngoten Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rudduhu li halatihil ula. Balekno. Sesuk aja kok baleni neh ya sing ngono kuwi. Balekne. Lho ten apa? Balekne. Sesuk aja kok lipet dadi 4. Wis loro ae, ora usah 4 lipat. Lho ten apa Rasul? Fa innahu mana'atni wa ta'atuhu sholatil. Gara-gara kok lipet 4 terus malih empuk, akhire salat malamku malih rada cendhek. Artinya apa? Kepenaan tidur. Masya Allah. Ngoten lho Rasulullah niku. Ada nggak bapak-bapak, ibu-ibu ya, mamanya jenengan punya kasur yang biasa, terus jenengan belikan kasur baru, kira-kira malah marah-marah atau malah seneng, Pak? Seneng. Karena ibu-ibu bukan Sayyidah Hafsah ya. Bapak juga begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya dari pertemuan hari ini adalah Rasulullah itu sederhana, termasuk dalam tidur beliau sangat sederhana. Oleh karena itu kalau kita hari ini kaya, maka tetap kita harus hidup sederhana. Karena ingat, harta kita ini hanya di dunia. Di akhirat nanti tidak akan kita bawa, kecuali harta kita manfaatkan, kita gunakan untuk betul-betul meraih kebahagiaan di akhirat. Insya Allah siapa yang tujuannya dunia dan siapa yang tujuannya akhirat, maka Allah akan menjamin dunia dan akhiratnya. Tapi yang tujuannya hanya dunia, maka Allah Subhanahu wa taala belum tentu menjadikan akhiratnya sebagai akhirat yang beruntung. Bapak Ibu, semoga kita semuanya bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita semuanya nanti dikumpulkan dengan Rasulullah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka ingkang saged kala teraken, sekali lagi kita sampaikan untuk wakaf pembebasan lahan di sebelah selatan ini masih terus bergulir. Dan sekali lagi Bapak Ibu silahkan untuk menjadi bagian dari proyek surga ini. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah, sedekah jariah kita semuanya, dan akan kita rasakan insya Allah bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Maka terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan acara pada kesempatan pagi hari ini, seluruh jamaah, takmir masjid, panitia, ibu-ibu semuanya, plus yang nanti korah-korah dan sebagainya. Insya Allah semuanya pahalanya banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan diajak saudaranya, temannya, siapapun untuk hadir ke sini supaya lebih syiarnya lebih ramai lagi, dan insya Allah tempatnya masih banyak. Nanti kalau tidak cukup seperti yang sudah kita sampaikan, nanti terpal atau itu terop itu akan dipindah ke sini nanti.
Nah, itu ya, insya Allah. Atau nanti Abah Mujahidin siap untuk menyediakan terop untuk Syama'il Nabi. Siapa ya? Siap, sak kursi ini bisa. Makatan, Masya Allah, kita akhiri kajian kita dengan kifaratul majlis. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.